wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Prasetyo dari Prodi Dedika SD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang smart object yang saat ini telah diterapkan dalam mendukung kegiatan bisnis. Apa sih IoT itu? Kali ini saya akan menjelaskan apa sih IoT itu, atau lebih dikenalnya Internet of Things, yaitu suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Internet of Things atau IoT mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital, sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real-time tanpa harus melibatkan campur tangan manusia. IoT juga mempunyai manfaat, yaitu memperoleh insight berbasis data dari Internet of Things agar bisa membantu mengelola bisnis secara baik. 2. Meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi operasi bisnis. Ketiga, membuat model bisnis dan juga pemasukan baru. Dan yang terakhir, menghubungkan dunia bisnis fisik ke dunia digital secara mudah agar mampu mendorong waktu secara cepat menjadi nilai yang berharga. Kali ini saya akan menyebutkan contoh IoT atau Internet of Things, salah satunya yaitu laptop. Laptop menjadi perangkat yang sangat membantu pekerjaan manusia. Berbagai macam fungsi yang dimilikinya memudahkan urusan banyak orang, terutama para pelajar, dosen, mahasiswa, pekerja kantoran, freelance, dan lain-lainnya. Laptop sering disebut sebagai komputer jinjing. Ini tidak lepas dari fisiknya yang dapat dibawa kemana-mana. Bentuknya yang kecil, lebih fleksibel dan efektif digunakan dibandingkan dengan komputer desktop yang memakan ruang dan daya listrik. Laptop juga memiliki fungsi, yaitu pekerjaan cepat selesai dengan infrastruktur IT yang memadai pada suatu perusahaan dapat menunjang produktivitas para karyawannya. Apabila suatu perusahaan menyediakan sarana IT yang memadai, maka semua pekerjaan akan cepat terselesaikan. Adapun sarana IT yang harus disediakan oleh perusahaan seperti laptop ini. Kedua, bekerja lebih semangat. Semangat memang diperlukan dalam bekerja agar dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat melalui perangkat teknologi yang memadai. Anda dapat lebih semangat dalam bekerja. Anda akan merasa lebih semangat dalam menyelesaikan semua pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan terlebih dulu, jika perusahaan tersebut sudah memberikan fasilitas untuk para karyawannya. Dan ketiga, link semakin luas. Di era digital ini, sosial media menjadi kebutuhan bagi hampir setiap orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama bekerja dan berbisnis. Dengan sosial media, Anda dapat memperluas koneksi Anda dalam berbisnis khususnya. Dengan begitu, Anda dapat mengembangkan bisnis Anda. Laptop juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihan: mudah dibawa kemana-mana. 2. Menggunakan daya baterai sehingga mampu hidup tanpa harus langsung terhubung ke listrik. Ketiga, lebih murah dan dari PC. Adapun kekurangannya yaitu cepat rusak jika dibanding dengan PC. 2. Ruang lingkup yang kecil. 3. Komponennya jika rusak susah dicarikan penggantinya dan lebih mahal. Sekian dari saya contoh IoT laptop ini. Terima kasih. Akbar, Ya, monggo.
kedua adalah IoT dari Smart Stop Contact. Stop Contact sendiri adalah sebuah alat elektronik yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Di era yang serba digital seperti saat ini, Smart Contact tidak hanya diaktifkan hanya dengan dicolokkan di salah satu stop kontaknya saja, tapi bisa digunakan dan dinyalakan ataupun dimatikan menggunakan Android. Hal ini tentu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di perkantoran dan di dunia bisnis. Smart Stop Contact ini juga termasuk alat yang mudah untuk dijangkau, dalam arti penggunaannya sangat mudah dan praktis. Dengan adanya Smart Stop Contact ini, pengguna diharapkan dapat mempermudah pekerjaannya di dalam menggunakannya. Stop Contact ini juga terbilang inovasi yang sangat baru, di mana sebelumnya hanya biasa-biasa saja stop kontak pada umumnya, dan sekarang bisa dicampur dengan kecanggihan IoT. Sekian dari saya, Muhammad Akbar Aranto. Selanjutnya persilakan Mas Vanodi. Ya, perkenalkan Mas Evanodi. Saya akan melanjutkan dari materi Mas Yudis dan Mas Akbar. Saya akan melanjutkan dari materi saya adalah smartphone. Smartphone menjadi perangkat yang sangat membantu pekerja manusia. Smartphone juga telah membantu komunikasi serta koneksivitas ke tingkat yang lebih mudah dan cepat. Perangkat ini pun terus berkembang dengan teknologi terbaru. Smartphone selalu menyempurnakan fiturnya, baik dari sisi kamera, koneksi internet, atau user internet. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi lainnya, smartphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel atau surat elektronik, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik atau e-book. Atau terdapat penyambung VGA. Dengan kata lain, smartphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Smartphone pada tahun 1999, BlackBerry melesat dengan meluncurkan smartphone nirkabel pertama yang lebih modern. Peluncuran BlackBerry juga mempengaruhi perubahan model fisik smartphone secara signifikan. Sampai dengan tahun 2000, smartphone terhubung dengan jaringan 3G. Dan kata lain, standar komunikasi seluler dengan dibangun untuk memungkinkan akses perangkat elektronik portable ke internet secara nirkabel. Pada tahun 2003, Nokia menghebohkan dunia dengan periksa N1100 yang meraih penghargaan Best Selling Model Phone of All Time. Amerika Serikat tidak tinggal diam dengan ingin ikut meramaikan persaingan pasar smartphone. Pada bulan November 2008 pun menjadi waktu yang bersejarah bagi Android. Untuk pertama kalinya mereka ikut bergabung dalam persaingan smartphone dengan versi G1 sebagai series pertama Android. Dan pada tahun ini Android mengumumkan posisinya sebagai most popular operating system mengalahkan para pesaingnya. Smartphone dengan adanya media Anda dapat memperkenalkan produk atau jasa Anda ke daerah-daerah berada tanpa perlu membayar biaya tiket yang mahal. Media sendiri dibagi dua, yaitu menjadi online
dan menjadi offline. Apabila offline terdiri dari majalah radio, televisi, port, brosur, spanduk, dan bentuk lainnya. Media online terdiri dari sebagai media sosial seperti Facebook, blog, atau office webs. Anda dapat mempromosikan produk atau jasa Anda melalui media-media tersebut. Smartphone juga dapat membangun dan menjaga relasi bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan Anda melakukan komunikasi dan kerjasama jarak jauh dengan rekan bisnis, pelanggan, serta investor. Anda dapat melakukan komunikasi online melalui aplikasi online, Messenger seperti Line, WhatsApp, and BlackBerry Message. Bahkan sekarang Anda dapat berkomunikasi tatap muka lewat video call seperti Skype dan melakukan meeting secara telekomunikasi melalui web seperti Google Meet, Zoom, dan webinar lainnya. Smartphone dapat mengontrol jalannya bisnis. Teknologi memberi Anda kesempatan untuk mengawasi bisnis kemampuan dan dimampui saat ini di dalam kantor. Anda dapat mengandalkan pegawai Anda dengan menggunakan aplikasi untuk mengawas jaringan seperti Redmit dan demikian. Anda dapat mengetahui kegiatan online pegawai Anda selama di kantor. Smartphone juga dapat mengelola keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah dengan bentuk teknologi. Jika Anda membutuhkan waktu berjam-jam di depan mesin tik untuk membuat laporan keuangan, maka sekarang Anda dapat dengan mudah membuat laporan tersebut dengan WPS Office yang tersedia di handphone. Sekarang ada juga dapat membuat dan mengakses laporan keuangan dengan aplikasi keuangan di akuntansi offline maupun online. Smartphone juga dapat menganalisis. Sekarang Anda dapat melihat perkembangan bisnis Anda dengan depan layar saja hanya dengan menyediakan HP dan masih jaringan internet. Anda dapat menganalisis aktivitas perusahaan dan masyarakat yang menjadi target Anda. Saat ini, banyak aplikasi atau website yang dapat Anda gunakan untuk meneliti kondisi bisnis dan target pasaran. Smartphone juga dapat menjaga keamanan data. Keamanan data perusahaan semakin terjamin dengan adanya teknologi dan data yang awal hanya berbentuk tulisan dan mudah rusak sekarang dapat disimpan dalam bentuk file atau USB, hard disk, dan handphone. Anda dapat membackup data dan menyimpan tempat-tempat berada untuk mengurangi resiko kehilangan data. Smartphone juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan smartphone mudah dibawa kemana-mana, menggunakan data baterai seperti laptop, dan lebih murah daripada PC. Kekurangannya menyimpan tidak begitu besar, ruangan lingkup yang kecil, komponennya jika rusak sulit untuk dicari sama dengan laptop. Sekian dari saya. Inilah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.